Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas putusan Mahkamah Agung nomor 1001/PDT/2017 yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum akibat dugaan malpraktik medis. Putusan ini menarik karena tidak hanya menyoroti tanggung jawab dokter secara individual, tetapi juga menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara hukum. Untuk mempermudah analisis kali ini, kami akan membahasnya secara satu persatu berganti. Putusan Mahkamah Agung nomor 1001/PDT/2017 menurut kami bukan hanya perkara malpraktik medis saja, tetapi juga mencerminkan perubahan cara pandang hukum terhadap hubungan antara pasien, dokter, dan juga rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang kini tidak lagi dipandang sebagai hubungan kepercayaan semata saja, melainkan juga hubungan hukum yang menuntut standar kehati-hatian yang terukur. Oleh karena itu, kematian pasien dalam perkara ini perlu dianalisis sebagai kegagalan dalam sistem pelayanan kesehatan, bukan hanya sebagai resiko medis. Setelah memahami posisi dan juga signifikansi kasus ini, selanjutnya akan dibahas bagaimana Mahkamah Agung menilai unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Setelah memahami posisi dan signifikansi kasus ini, akan dibahas bagaimana Mahkamah Agung menilai unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Jika dianalisis berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak semua akibat medis dapat dikategorikan sebagai risiko yang dapat ditoleransi. Dalam perkara ini, tindakan medis dapat dilakukan meskipun persiapan untuk persiapan operasi beresiko dan tidak optimal, khususnya terkait ketersediaan darah dan pendampingan tenaga medis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelalaian karena dokter secara objektif mengetahui adanya potensi bahaya yang dapat diantisipasi. Mahkamah Agung menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata. Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktik dokter, tetapi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan pelayanan medis dilakukan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Kegagalan dalam pengawasan dan manajemen risiko medis dinilai sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum. Setelah membahas tanggung jawab rumah sakit, bagian terakhir akan mengulas penilaian kritis terhadap putusan ini dan implikasinya bagi perkembangan hukum kesehatan. Menurut kami, putusan Mahkamah Agung ini patut diapresiasi karena menempatkan keselamatan pasien sebagai kepentingan utama dalam pelayanan kesehatan. Putusan ini menegaskan bahwa risiko medis tidak dapat dijadikan pembenaran apabila terdapat kelalaian dalam persiapan dan pelaksanaan tindakan medis. Namun, putusan ini juga membuka ruang diskusi terkait batas antara risiko medis yang tidak dapat dihindari dengan kelalaian medis yang seharusnya dapat dicegah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga membentuk arah perkembangan hukum kesehatan di Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 1001 tahun 2017 menegaskan pentingnya standar kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum yang tidak dapat dilepaskan dengan alasan risiko medis semata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.